Amin. Haleluya. Amin. Beri salam kanan kiri saudara, katakan Bapak yang luar biasa. Haleluya. Amin. Haleluya. Semuanya katakan Bapak yang luar biasa. Haleluya, semua yang percaya katakan amin. Shalom Aleichem. Puji Bapak Yahweh, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat ini saya akan membawakan firman yang saya beri judul Dewasa Rohani. Kita akan membuka ayatnya di dalam Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-14. Saya akan baca Ibrani pasal yang kelima ayat 11 sampai 14, demikian bunyinya. Mengenai dia, ada banyak perkara pada kami dan sulit untuk dikatakan, karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran, sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar Elohim, dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran karena ia masih kanak-kanak. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, pada hari ini saya berbicara tentang masalah dewasa rohani. Dewasa rohani itu bukan diukur dari usia kita. Karena saya lebih tua dari saudara, berarti saya lebih rohani daripada saudara. Bukan itu. Demikian pun
bukan diukur dari pengalamannya. Karena saya lebih berpengalaman berarti saya lebih memiliki kedewasaan rohani. Bukan itu. Kedewasaan rohani ukurannya bukan dari usia atau pengalaman. Tetapi pasal yang ke-6 ayat yang ke-1 dikatakan, karena itu dengan membiarkan firman Hamasya yang awal, kita dapat dibawa menuju kesempurnaan dengan tidak lagi meletakkan dasar tentang pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang mati dan tentang iman kepada Elohim. Dari ayat ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang yang dewasa rohani adalah orang yang terus memperbaiki, update kerohaniannya, pemahaman-pemahaman tentang kebenaran firman. Karena itu saya akan bahas ada beberapa hal di sini dari ayat 11, 12, 13, 14. Jadi ada 4 ayat saya akan bahas. Yang pertama pada ayat yang ke-11. Dikatakan mengenai dia ada banyak perkara pada kami. Dan sulit untuk dikatakan karena kamu telah menjadi lamban dalam pendengaran. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang cepat mendengarkan firman. Orang yang kanak-kanak rohani adalah orang yang selalu sulit untuk terjadi kemajuan di dalam dirinya. Artinya, kalau mendengarkan firman, lamban, saudara-saudara. Padahal kitab suci mengajarkan kepada kita bahwa iman di dalam kehidupan kita itu datang dari pendengaran. Kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-17. Di sana dikatakan jadi iman itu dari pendengaran dan pendengaran itu melalui firman Elohim. Jadi kita ini kalau mau menjadi dewasa rohani, kita bukan hanya cuma mendengar firman, tetapi mendengarkan firman. Mendengarkan dengan mendengar itu beda. Kalau mendengar, saudara ada di sini, ada mobil di depan lewat, saudara mendengar, tetapi saudara tidak menyimak kendaraan yang berjalan tersebut. Demikian pun ketika saudara mendengar firman, dengan mendengarkan firman itu beda. Kalau mendengar itu hanya sepintas lalu saja kita mendengar. Namun kita melihat realitas atau kenyataan yang terjadi. Orang begitu sulit untuk mendengarkan firman Tuhan, tetapi lebih cepat kalau mendengarkan apa? Gosip. Lah, saudara sendiri sudah paham ya. Kalau ada gosip sedikit, wah cepat sekali itu. Lebih cepat daripada orang kena diare. Cepat sekali. Selain itu juga hoax. Ya, sekarang ini ada banyak berita-berita hoax. Berita-berita palsu. Berita-berita yang nampaknya benar, tetapi sebetulnya itu tidak benar. Ini menyebarnya begitu luar biasa, saudara-saudara. Begitu cepat. Tetapi kalau firman, kenapa sulit untuk cepat menyebar? Karena kita tidak peduli dengan firman. Kita hanya mendengar firman, bukan mendengarkan firman. Oleh karena itulah maka kita perlu mendengarkan firman. Selain daripada itu, yang lebih cepat selain gosip, hoax, juga kata-kata yang menyakitkan. Itu lebih cepat kita mendengarkan daripada mendengar firman. Kita membuka di dalam kitab Roma pasal yang ketiga, ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Semua orang telah menyimpang, mereka semua menjadi tidak berguna. Tidak ada yang berbuat kebaikan, bahkan seorang pun tidak. Kerongkongan mereka itu kubur yang ternganga. Mereka menipu dengan lidahnya. Racun ular berbisa ada di bibir mereka. Ini yang lebih cepat berkembang dibandingkan dengan firman Tuhan. Karena itu saya tidak mau firman yang saya sampaikan hilang begitu saja. Tuhan kasih hikmat kepada saya untuk membuat YouTube.
Sehingga setiap kali saya menyampaikan firman di tempat ini, saya rekam. Supaya bisa didengar bukan hanya satu kali, tetapi berkali-kali. Ada ribuan orang yang mendengarkan firman. Dan ada banyak juga di antara mereka yang mendengarkan firman. Sehingga mereka yang tadinya tidak mengerti kebenaran, mereka jadi mengerti kebenaran. Nah, apa yang realitas terjadi itu yang seharusnya disingkirkan dari kehidupan kita, yaitu gosip, hoax, atau kata-kata yang menyakitkan dan sebagainya. Karena itu justru membuat iman kita lemah. Bagaimana mungkin kita bisa memiliki iman yang baik apabila kita setiap saat lebih suka mendengarkan berita-berita yang ngaco? Karena itu jujur saya katakan, saya tidak mau mendengarkan berita dari TV. Karena itu beritanya ngaco belo, nggak karu-karuan. Itu bukan televisi yang memberitakan kebenaran. Lebih tendensius. Tapi orang lebih suka mendengarkan itu. Oleh karena itulah melalui kebenaran firman pada saat ini, saya ingin kepada saudara supaya kita mendengarkan firman dengan baik. Supaya melalui pendengaran firman itu membuat iman kita bertumbuh. Itu yang disebut dengan orang yang dewasa rohani. Artinya ada pertumbuhan di dalam kehidupan imannya. Tidak dari dulu kok begitu saja, tidak ada perubahan. Kalau ditanya jawabnya, Yeshua juga tidak berubah Pak. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Jadi saya juga tidak berubah. Menggunakan ayat firman lagi. Nah, ayat yang dikatakan bahwa Yeshua tidak berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karena memang Yeshua itu Elohim. Dia tidak pernah berubah. Kasihnya kepada kita, mukjizatnya kepada kita, apa yang terbaik bagi manusia, itu tidak pernah berubah dari Tuhan. Tetapi kitalah yang mengubah sikap hati dan motivasi kita terhadap Tuhan. Itu yang seringkali berubah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang dewasa rohani yang pertama menurut ayat yang ke-11, cepat mendengarkan firman. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua, pada ayat yang ke-12, kita kembali lagi ke Ibrani pasal yang kelima, ayat yang ke-12 katakan, sebab sekalipun menurut waktu seharusnya menjadi para pengajar, kamu masih lagi punya kebutuhan untuk orang mengajari beberapa dari kamu prinsip-prinsip dasar Elohim, dan kamu telah menjadi orang yang mempunyai kebutuhan akan susu dan bukan makanan keras. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang memiliki pengetahuan firman. Bukan hanya ke gereja karena kebiasaan. Karena calon pendamping hidupnya ada di gereja, maka saya harus pergi ke gereja. Atau karena untuk mematikan waktu daripada di rumah saya tidak ngapa-ngapain, ya sudah, saya sebaiknya pergi ke gereja saja. Atau saudara pergi ke gereja karena ikut-ikutan. Ini adalah orang yang tidak dewasa rohani. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau belajar firman Elohim. Jadi pergi ke gereja bukan karena kebiasaan, saudara-saudara. Tetapi karena mau belajar. Kalau mau belajar itu kira-kira ada kemajuan atau tidak? Halo? Ada. Saudara belajar membaca kelas 1 SD. Masa saudara kelas 1 terus? Kecuali saudara tidak bisa baca terus. Itu lain masalah. Tentu setelah kita bisa membaca, kita naik kelas 2, mulai agak sulit. Itu artinya terjadi pertumbuhan. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang mau belajar untuk memiliki pengetahuan firman. Bukan karena memang gereja saya di sini.
Sudah hidup matiku di sini. Lah kalau gerejanya dibom, mau kebaktian di mana? Kita ke gereja bukan karena kebiasaan. Kalau saudara pergi ke gereja karena kebiasaan, percuma, tidak usah pergi ke gereja. Mending di rumah saja atau keluyuran kemana sana. Sama saja, tidak ada gunanya. Kita datang ke gereja untuk mencari kebenaran, untuk belajar lebih dalam mengenai kebenaran firman. Karena gereja tidak menyelamatkan. Saya seringkali katakan bahkan gereja ini pun tidak menyelamatkan. Saudara akan diselamatkan menurut kebenaran firman kalau saudara tahu siapa pemilik sorga, yaitu Bapa Yahweh. Dan siapa yang turun ke bumi, yang menjadi juru selamat kita, yaitu Yeshua HaMashiach. Dan saudara mengizinkan Ruach HaKodes berdiam di dalam diri kita yang disebut Immanuel. Dan itulah yang membimbing di dalam kehidupan kita untuk lebih memiliki pengetahuan kebenaran firman Tuhan. Artinya sesuatu yang dulunya kita tidak tahu, kita menjadi tahu. Jadi jangan kita tidak mau adanya perubahan. Sudah dari dulu seperti ini, ya berarti memang ilmu kita sampai di situ saja. Kita memang tidak mau berkembang. Orang yang dewasa rohani adalah orang yang belajar firman, tetapi dengan dasar yang benar. Banyak orang yang tidak memahami kebenaran firman. Dan orang-orang yang seperti ini sebetulnya berbahaya di hadapan Tuhan. Coba kita membuka di dalam kitab Hosea. Hosea pasal yang keempat, ayat yang keenam. Di situ dikatakan, umatku dibinasakan karena kurang pengetahuan. Oleh karena kamu menolak pengetahuan itu, aku pun menolak kamu menjadi imam bagiku. Oleh karena kamu melupakan Torah Elohimmu, aku pun akan melupakan anak-anakmu. Jadi kalau kita pergi ke gereja karena kebiasaan, ya sudahlah, biasa minggu kebaktian, duduk di sini, tempat duduknya pun sudah inden. Ya, ini pokoknya duduk saya di sini. Ya, enggak boleh ditempatin orang lain. Ada enggak yang seperti itu? Banyak. Ya. Nanti kalau saudara yang biasa duduk di belakang, saudara berkata, pokoknya ini deretan belakang ini deretan punya saya loh ya. Kita ini perlu banyak belajar, saudara-saudara. Ya. Berkali-kali saya seringkali katakan, kita perlu belajar dari umat Islam. Umat Islam kalau pergi ke masjid, datang dulu, dia duduk di belakang atau di depan? Kalau kita datang dulu, duduk di belakang atau di depan? Loh kan CJ, ya, lain kan? Kenapa kok harus duduk di belakang? Supaya ngantuk nggak kelihatan, Pak. Nah, berarti pergi ke gereja tujuannya untuk ngantuk. Ya kan? Padahal mau ngantuk di belakang juga dari sini kelihatan, saudara. Kelihatan jelas. Makanya perlu juga ngomong Prabowo, saudara-saudara, paket dia. Biar ngantuknya hilang. Kita perlu belajar. Saya rindu gereja kita ini juga bisa menjadi percontohan. Kalau saudara datang lebih awal, saudara datang di depan. Tapi jangan kemudian minggu depan datangnya terlambat semua supaya duduknya di belakang. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang tidak mau belajar firman itu ketahuan. Untuk membedakan nama diri, sebutan, dan bahasa, nggak ngerti-ngerti. Karena apa? Sudah dari dulu seperti ini. Ini mengerikan sekali, saudara-saudara. Sementara firman Tuhan adalah firman yang hidup. Dia increase, berkembang. Setiap kali kita terus mempelajarinya, semakin banyak kita memahami firman. Semakin rasanya kita ini jadi tidak tahu apa-apa. Karena begitu luas, begitu dalam, begitu luar biasanya firman. Jangan kita pergi ke gereja karena pokoknya. Yang kalau saya membedakan tentang masalah nama, sebutan, dan bahasa. Orang ada yang pada saat saya memberikan seminar, ada seorang pendeta. Pendeta loh saudara-saudara. Dia katakan apa? Sudah, tidak usah ribut-ribut soal Yahweh. Bagi saya, sekali Allah tetap Allah. Saya siap mati untuk Allah. Ada yang seperti itu, saudara-saudara. Waduh, kasihan sekali. Belajar dari Christian Prince.
siapa Allah itu sebetulnya. Padahal di dalam kitab bahasa Inggris dan bahasa Yunani saja tidak ada kata Allah. Kristen Arab kan pakai Allah, Pak. Ya, Kristen Allah hurufnya di dalam kitab sucinya memang ada Allah. Tetapi ketahuilah bahwa saat ini mereka sedang terjadi restorasi tentang nama. Sehingga ketika mereka menemukan ada huruf alif, lamet, lam, ha, maka mereka mengganti dengan ilah atau rab. Ini karena saya sudah pernah ketemu dengan orang Lebanon kurang lebih tahun 2004 ketika saya bersaksi di gereja di Moar. Selesai bersaksi, ada orang Lebanon datang kepada saya dan dia tanya, kenapa kamu tidak tahu siapa Allah itu sesungguhnya? Saya tanya, kamu dari mana? Saya dari Lebanon. Saya tanya, apa bahasa setiap hari yang kamu pakai? Dia bilang, kami berbahasa Arab. Saya bilang, bagaimana dengan kitab suci kamu? Dia bilang, memang kitab suci kami ada kata Allah di situ. Alif, lam, ha. Tetapi setiap kali kami menemukan huruf itu, rangkaian huruf itu, maka kami mengganti menjadi rab. Itu tahun 2004 kira-kira. Dia katakan karena kami di Lebanon sedang terjadi restorasi tentang nama. Dan ini seluruh dunia. Bukan hanya di Indonesia, saudara-saudara. Jadi kita ini harus bertumbuh, berkembang. Saudara yang nonton video saat ini, saudara juga harus berkembang. Jangan begitu-begitu saja. Kembali kepada firman. Ada yang tidak suka mengatakan, Pak Yakob kalau pakai Yahweh, kitab sucinya ganti saja menggunakan kitab yang berbahasa Ibrani. Oh ya? Berarti Anda yang pakai Allah seharusnya kitab suci Anda juga diganti menjadi berbahasa Arab. Karena Allah itu berasal dari sono. Kita ini harus bisa belajar untuk mengerti kebenaran firman. Jangan karena beda dengan yang dulu berarti salah. Saya sendiri pernah mengajarkan kepada saudara bahwa Yesua itu 100% manusia dan 100% Tuhan. Dulu kan pernah saya sampaikan begitu. Karena umumnya seperti itu ketika ada di gereja lama. Tetapi ketika saya menyelidiki firman, saya jadi tahu bahwa statement saya salah, saya koreksi. Kenapa mesti gengsi dan malu? Saya katakan Yesua bukan 100% manusia, 100% Tuhan. Tetapi Yesua 100% Tuhan dan 100% berwujud manusia. Jadi hanya wujudnya saja. Kenapa? Karena manusia tidak bisa menjadi Tuhan. Kalau Tuhan jadi manusia bisa. Yesua bukan terdiri dari spermatozoid dan ovum. Bukti-bukti ayat juga mengatakan, dan saya sebetulnya sudah pernah mengajarkan ini, yang di YouTube ada dengan judul Kenapa Yesua Tidak Menikah. Tetapi saya akan menyimpang sedikit dari pokok pembahasan saya pada hari ini. Saya akan mengutip sedikit dari kenapa Yesua 100% Elohim dan 100% berwujud manusia. Karena akhir-akhir ini ada beberapa WA masuk kepada saya dan mereka menanyakan, cobalah Pak Yakob ulangi lagi. Saya bilang oke, nanti kalau ada kesempatan. Nah, hari ini saya ada kesempatan, saya akan mengulang hanya sekilas saja. Yang pertama di dalam kitab Injil Yohanan pasal 10 ayat yang ke-30 dikatakan, Ani waha'af ekhad, aku dan Bapa itu satu. Itu tidak berbicara satu visi dan satu misi, tetapi satu pribadi dan satu hakikat. Kemudian di dalam Yohanan 15 ayat yang ke-23, di sana dikatakan, Hasne oti husnegam et avi. Siapa membenci aku, ia juga membenci Bapakku. Dan ketika ada di dalam dunia ini, Yesua juga pernah mengajarkan untuk mengasihi Bapa Yahweh. Karena Yesua adalah Yahweh itu sendiri yang turun dalam wujud manusia di atas muka bumi ini. Matius 22 ayat yang ke-37. Wa yomer Yesua elai wa ahaf ta'et Yahweh Elohika. Bekal lefafka, ufkal nafseka, ufkal madaika. Firman Yesua kepadanya, kasihilah Yahweh Elohimu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Kemudian, kalau ada orang yang mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, bagaimana saudara mengasihi Tuhan menyebut namanya saja tidak mau?
Kemudian yang ketiga, Yohanan 8 ayat yang ke-24. Di sana dikatakan, laken amarti lakem kita mutu fakato tekem, ki imlo ta'aminu fiki anihu tamutu fakato tekem. Oleh karena itu aku berkata kepadamu, bahwa kamu akan mati dalam dosa-dosamu, sebab jika kamu tidak percaya bahwa akulah Dia atau Yahweh, maka kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Kemudian yang selanjutnya, di dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga di dalam kitab Hebraic Roots Version atau versi akar Ibrani yang berbahasa Inggris dikatakan demikian. Because of this, I make known to you that there is no one who speaks by the Spirit of Eloah and says that Yeshua is accursed, and neither is a man able to say that Yahweh is Yeshua except by the Ruach HaKodesh. Sebab itu aku memberitahukan kepadamu bahwa ketika berbicara dalam roh Elohim, tidak seorang pun mengatakan Yeshua terkutuk, dan tidak seorang pun dapat mengatakan Yeshua itu Yahweh kecuali oleh Ruach HaKodesh. Karena itu ketika ada di atas muka bumi ini, Yeshua katakan, siapa melihat aku, ia melihat Bapa yang mengutus aku. Yohanan 12 ayat yang ke-45. Dan barang siapa melihat aku, ia melihat Dia yang mengutus aku. Yang selanjutnya, di dalam Lukas pasal 2 ayat yang ke-11 di dalam kitab Aramaic Bible, di sana berbunyi, atilat lekon keir yomana peruka dari Tuhi Maria Mesia bebat dinta de Daud. Karena hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Tuhan Yah Sang Mesias di kota Daud. Jadi yang lahir itu Yahweh menurut kitab berbahasa Aram. Saudara bisa membandingkan sendiri dengan kitab suci saudara. Ya, Yah itu adalah kependekan dari Yahweh. Mazmur 68 ayat 19, Mazmur 89 ayat 9, Yesayahu pasal 12 ayat yang kedua, Yesayahu pasal 26 ayat 4, dan Yesayahu pasal 38 ayat yang ke-11. Ini semua adalah bukti-bukti, ayat-ayat yang membuktikan kalau Yeshua itu 100% Elohim dan 100% hanya berwujud manusia. Saat Yeshua dicobai setan, di dalam kitab Matius pasal yang keempat ayat yang ke-1, di sana dikatakan demikian. Saya akan coba untuk mengulang sedikit. Ashufal Yeshua barua hamid bara lefavor yenasehu hasatan. Kemudian Yeshua dipimpin oleh roh ke tengah padang gurun untuk dicobai oleh si Satan. Jadi Yeshua dicobai oleh Satan. Yang dicobai siapa? Yeshua. Tetapi ayat yang ke-7 jawabannya mengatakan wa yomer elai Yeshua wa ot katuf lo tenase el et Yahweh Eloheka. Yeshua berkata kepadanya, lagi telah tertulis jangan kamu mencobai Yahweh Elohimu. Karena apa? Dirinya adalah Yahweh. Maka ketika Satan mencobai, maka dia katakan jangan engkau mencobai Yahweh Elohimu. Memang itu mengutip ayat, tetapi itu menunjukkan jati dirinya yang sesungguhnya. Kemudian yang selanjutnya, buktikan bahwa Yeshua itu Yahweh. Yeshua mampu membebaskan kutuk. Kalau kita melihat di dalam kitab Bilangan pasal 12 ayat 9 sampai yang ke-10, orang yang terkena kusta adalah orang yang dikutuk oleh Yahweh. Siapa yang bisa membebaskan kutuk Yahweh? Tidak lain adalah Yahweh itu sendiri. Maka di dalam kitab Matius pasal 8 ayat 1 sampai yang ketiga, kita melihat bagaimana Yeshua membebaskan orang yang berpenyakit kusta. Artinya Yeshua membebaskan orang yang dikutuk Yahweh. Karena dirinya adalah Yahweh. Tidak ada yang lebih tinggi dari Yahweh. Kemudian di dalam kitab Yohanan pasal 1 ayat yang ke-1. Ini sedikit saya uraikan karena tidak ada terjemahan yang sesuai dengan kitab Ibraninya. Yohanan 1 ayat yang ke-1 dikatakan Beresit haya hadafar, wahadafar haya et ha Elohim, wahu hadafar haya Elohim. Yang artinya pada awalnya ada dafar atau firman yang hidup. Dan firman yang hidup itu bersama Elohim, dan firman atau dafar yang hidup itu adalah Elohim. Jadi Yeshua yang adalah firman yang hidup, dia adalah Elohim. Kemudian yang selanjutnya penggenapan nubuatan dalam kehidupan Simeon. Di dalam Lukas pasal yang kedua ayat 25 sampai ayat yang ke-32.
Kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-2, ayat yang ke-26 khususnya, di sana dikatakan, dan kepadanya telah dinubuatkan oleh Ruach HaKodes, sebelum ia melihat Mesias Yahweh tidak akan menghadapi kematian. Wedafar nikla lo beruach HaKodes, kilo yire mawet at asher yire et Mesias Yahweh. Jadi Yeshua adalah Sang Mesias, yaitu Yahweh itu sendiri. Ada banyak sekali ayat-ayatnya, saudara-saudara. Satu lagi, hikmat Elohim menyatakan bahwa Yeshua itu adalah Elohim. 1 Yohanan pasal yang ke-5, 1 Yohanan pasal yang ke-5 ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, dan kita mengetahui bahwa Putra Elohim sedang datang, dan dia telah mengaruniakan kepada kita akal budi supaya kita dapat mengenal yang benar dan berada di dalam yang benar, di dalam putranya Yeshua HaMasiah. Dia adalah Elohim yang benar dan hidup yang kekal. Jadi di sini kita tahu dengan jelas bahwa Yeshua itu adalah Yahweh itu sendiri. Jadi jangan kita ini pokoknya dari dulu sudah seperti ini. Kalau tidak seperti ini berarti salah. Berapa banyak saya disesat-sesatkan orang karena Pak Yakub tidak sama dengan saya. Nah, kalau Pak Yakub tidak sama dengan saya adalah sesat, maka saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Karena Anda tidak sama dengan saya, maka Anda sesat. Kan begitu? Oleh karena itulah maka kita harus mau belajar supaya kita terjadi increase atau pertumbuhan, perkembangan, kemajuan di dalam iman kita kepada Tuhan. Jangan pokoknya dari dulu sudah seperti ini. Ada gereja yang masih mengatakan perjanjian lama itu sudah lewat. Sekarang kita hidup pada perjanjian baru. Maka perjanjian lama sudah tidak dipakai. Lah kalau sudah tidak dipakai perjanjian lama, kenapa khotbahnya masih juga mengutip-ngutip ayat perjanjian lama? Kenapa ada perpuluhan? Bukankah perpuluhan itu juga ada di perjanjian lama? Walaupun di kitab Ibrani juga ada perpuluhan. Jadi jangan kita membeda-bedakan. Perjanjian lama dan perjanjian baru itu tidak boleh dipisahkan. Ini menjadi satu kesatuan. Karena firman Yahweh dengan firman Yeshua itu tidak saling bertolak belakang. Karena itu satu pribadi. Bahkan ada yang mengatakan bahwa sekarang ini zaman kasih karunia. Torah sudah tidak berlaku. Saya terangkan sedikit tentang masalah ini. Saudara-saudara, Torah dengan Torat itu beda. Kalau Torah itu artinya pengajaran atau hukum. Sedangkan Torat itu artinya teori. Teori itu seperti mitzvot. 613 peraturan. Kemudian Zohar, Kabalah, dan banyak lagi yang lain. Itu adalah Torat. Dan itu yang tidak kita ikuti. Karena ada beberapa yang menyimpang dari firman. Contohnya, di dalam kitab Berachot Sotah, pasal yang ke-38b, Misnah Sotah pasal 7 ayat 6, Misnah Tamid pasal 7 ayat yang kedua, di dalam Talmud mengatakan, kalau di luar sinagog, nama Yahweh diganti dengan perumpamaan. Maka orang Yahudi menggunakan kata Hashem, yang berarti nama itu. Padahal tidak ada Tuhan yang bernama nama itu. Nah ini kan menyimpang. Sedangkan 1 Tawarikh 16 ayat 8, Mazmur 105 ayat 1, dan banyak ayat-ayat yang lain mengatakan, panggillah namaku, serukanlah, supaya dikenal oleh banyak bangsa dan sebagainya. Yeshua sendiri menyatakan namanya, nama Bapa Yahweh. Yohanan 17 ayat yang ke-6. Menyatakan itu kata dasarnya apa? Nyata. Artinya membuat nyata, bukan mengguremkan atau menghilangkan. Seperti yang diungkapkan oleh para teolog di Indonesia. Firman sendiri mengajarkan supaya nama itu diajarkan, tetapi justru teolog-teolog yang sok pinter, melebihi pinternya firman, mengatakan bahwa
Itu tidak perlu disebut karena tidak berbunyi. Saya bilang betapa bodohnya Tuhan kalau menyuruh Mose untuk menulis sesuatu yang tidak bisa dibunyikan. Memang huruf Ibrani semua huruf mati. Beda dengan huruf Hawaii yang semua huruf hidup. Jadi di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus bisa belajar kebenaran firman dan kita mau bertumbuh. Artinya hal-hal yang baru harus siap kita menerima. Jangan seperti waktu zaman di gereja lama dulu, hanya karena kursi dipindah sedikit saja jadi masalah. Dulu ketika ada di gereja lama, saudara-saudara, jemaat berkembang. Kemudian yang ada duduk di sebelah sana kan kalau lihat saya sedang khotbah kan menceng begini terus. Kan sini pegel, saudara-saudara. Nah, ada yang usul kepada saya, bagaimana Pak kalau yang sebelah sana kursinya dimiringkan sedikit supaya bisa melihat seperti itu. Saya pikir bagus juga. Saya bilang sama pengerja, coba itu kursinya dipindah ke sini menghadapnya ke mimbar semua. Oh, itu jadi masalah besar, saudara-saudara. Padahal hanya masalah memindah kursi, belum memindah firman loh. Firman yang banyak keliru akibat penerjemahan itu dikembalikan kepada yang benar, dipulihkan. Itu belum sampai, waktu itu saya belum berpikir sejauh itu. Hanya masalah mindah kursi saja masalah besar. Ini artinya orang tidak mau terjadi perubahan. Pokoknya dari dulu begini ya sudah, seperti ini. Nah, lebih lucu lagi kalau gerejanya bertumbuh, berkembang, kemudian mimbarnya ada di sebelah sana, sementara orang menghadapnya ke sana, bagaimana saudara? Jangan-jangan nonton, lihatnya pengkhotbahnya menghadap ke belakang begini. Repot memang. Sekarang kita kembali lagi ke Ibrani pasal yang ke-5 tadi. Sekarang kita masuk kepada ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, sebab setiap orang yang masih hidup dari susu tidak cakap di dalam firman kebenaran, karena ia masih kanak-kanak. Jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang siap makan makanan keras, saudara-saudara. Karena hanya orang dewasa yang bisa makan makanan keras karena supaya bisa bekerja dengan kuat. Coba saja saudara tiap hari makannya bubur saja, sementara saudara kerjanya fisiknya berat. Apakah saudara bisa bertahan kalau seperti itu? Tidak akan bisa tahan. Kadang siang-siang juga perut sudah bukan hanya sekedar berbunyi, tetapi tubuh juga lemes, gemeteran, karena tidak makan. Ya, jadi orang yang dewasa rohani adalah orang yang siap makan makanan keras secara firman. Artinya apa? Siap ditegur oleh firman. Jadi ketika firman Tuhan menegur kita, kita jangan menggerutu dan berkata, wah Pak Yakub memang dasar sentimen sama saya ini. Tetapi saudara harus bersyukur kepada Tuhan bahwa firman menegur di dalam kehidupanmu. Saya kalau menyampaikan firman, Tuhan sebagai saksinya. Tuhan yang tahu isi hati saya. Saya tidak pernah melihat orang, wah ini bermasalah dengan saya, wah ini sedang baik dengan saya. Lalu firman Tuhan hanya ditujukan untuk 1-2 orang tersebut. Oh tidak, no. Saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya hanya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan, sampaikan saja Tuhan. Mau keras, mau lembut, terserah. Mau bisa orang tertawa, mau bisa orang dahinya mengernyit semua, ya terserah saja. Yang penting saya menyampaikan apa yang Tuhan ingin sampaikan. Namanya juga firman yang menguatkan. Jamu itu menyehatkan. Jamu itu rasanya pahit atau manis. Kalau manis namanya apa? Sirup. Nah kalau saudara maunya makan sirup, terus orang kebanyakan manis, apa yang terjadi? Kencing manis. Kena penyakit gula, diabetes. Nanti kalau sudah diabetes, lama-lama menjalar tuh. Badannya lemes, kulitnya jadi bengkak-bengkak, nanti matanya tidak bisa lihat. Itu bisa merusak organ-organ yang lain. Tetapi kalau jamu, waduh di mulut tidak enak rasanya, tetapi membuat kita sehat.
Demikian pun firman Tuhan, ketika saudara mendengar firman dan firman itu terasa keras bagi saudara, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan sedang mengasihi saudara. Ya. Dan orang yang dewasa rohani, orang yang tidak mudah ngambek, gara-gara sesuatu di dalam dirinya misalkan memberikan usul, tidak diterima, lalu ngambek. Saya adalah seorang gembala sidang yang siap menerima usul. Asal usul itu sesuai dengan visi dan misi gereja. Go ahead. Saudara memberikan input, saudara memberikan ajaran kepada saya, kalau itu sesuai dengan visi dan misi gereja, saya akan terima dan saya akan senang. Karena ada orang-orang yang ikut memikirkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Asal jangan menurut maunya sendiri. Kalau menurut maunya sendiri, ya enggak mau saya, saudara-saudara. Misalkan sudah tahu sidang kalah, diumumkan menang. Ya sudah, saya umumkan. Lah ini pendeta upahan, saudara-saudara. Karena bagi saya enggak ada istilah gereja butuh saya. Tidak ada. Saya sudah pernah mengatakan kepada saudara, Simeon Sulistyo yang adalah anak darah daging saya sendiri, kalau mengganggu pekerjaan Tuhan di tempat ini, saya tidak peduli. Saya pasti akan libas. Tetapi kalau mau mengganggu pekerjaan Tuhan, nggak peduli siapapun. Karena bagi saya, pekerjaan Tuhan, saya siap mempertaruhkan nyawa saya untuk kebenaran. Jadi jangan sampai ada yang merasa gereja butuh saya. Oh no. Gereja tidak butuh Anda. Anda yang butuh gereja. Yang terbaik adalah ada jalinan kerjasama. Amin. Itu yang saya mau. Supaya pekerjaan Tuhan di tempat ini juga mengalami kemajuan. Ya, jadi jangan ada yang coba-coba memonopoli. Istilahnya semua harus nurut saya. Kalau tidak nurut saya, no way. Pekerjaan Tuhan harus tetap berjalan. Ini adalah orang-orang yang dewasa rohani, siap mengerti, siap untuk menerima teguran. Wong saya membuka diri kok saudara-saudara. Saya ini gembala, tapi saya siap untuk ditegur kalau saya salah. Silahkan saudara tegur saya dengan bijaksana, saya tidak akan marah. Hanya gembala sidang yang sok pintar yang tidak mau ditegur. Jemaatnya yang hidup susah, sementara gembalanya enak-enakan santai. Saya melayani pekerjaan Tuhan tidak main-main saudara-saudara. Saya sungguh-sungguh melayani. Saya mempersiapkan firman pun saya persiapkan dengan sungguh-sungguh. Supaya saudara pulang disegarkan. Saudara diberkati, bukan hanya berkat secara rohani, tapi berkat secara jasmani. Karena Bapa Yahweh Besem Yeshua HaMashiach Roh HaKodes adalah Elohim yang siap memberkati kita secara jasmani. Secara ekonomi, Tuhan siap. Yang jadi masalahnya terkadang kitanya yang belum siap untuk diberkati. Nah, mari kita mempersiapkan diri untuk bisa diberkati oleh Tuhan. Dan saya katakan, mari saudara-saudara, kalau ada waktu, gunakan bukit doa untuk berdoa. Kalau bukit doa tidak dipakai untuk berdoa, nanti setan merebut lagi. Bisa dipahami, saudara-saudara? Ya Tuhan sudah ngasih tempat penuh dengan perjuangan. Bagaimana dulu pada saat kita mulai mau membangun gedung di sana, apa yang terjadi? Sampai kita harus berhadapan dengan penduduk setempat. Kalau kita salah bicara, bahaya. Bisa leher dipotong, saudara-saudara. Sampai akhirnya gedung itu terrealisasi. Dan saya ingin ingatkan kepada saudara, IMB itu sudah terbit. Sekarang tinggal kita mari berdoa bersama-sama. Kalaupun saudara merasa saya tidak mampu Pak ke sana karena fisik saya, no problem, tidak masalah. Asal doa-doa saudara bisa sampai ke sana. Pak Jeffrey ini loh dari Semarang, saudara-saudara. Jauh-jauh dari Semarang bisa datang ibadah di Bukit Doa. Masa kita yang tempatnya sendiri tidak bisa? Kalau saudara ada waktu, silahkan kunjungi. Sekali saja. Sekali waktu. Kecuali memang tidak bisa, it's okay. Saya bisa memaklumi. Asal apa saudara-saudara? Doa saudara ada di sana. Artinya ketika saudara di rumah berdoa, jangan lupa doakan bukit doa. Untuk apa? Untuk dibangun.
Untuk apa? Untuk dibangun. Dan kita membutuhkan mujizat. Diperkirakan untuk membangun itu membutuhkan dana sekitar 15-an M untuk menjadi rumah retret dan tempat doa. Saya akan jadikan nanti Bukit Doa itu sebagian termasuk untuk wisata rohani. Ketika saya di Amerika, saudara-saudara, saya melihat ada satu bangunan, begitu kita masuk ke dalamnya, di situ ada lampu-lampu, dan lampu itu indah sekali. Dan saya sudah memfotonya, nanti kalau sudah mulai membangun, saya akan membangun itu. Jadi saya akan mengadopsi sesuatu yang ditonton orang Amerika untuk pindah ke Bukit Doa. Judulnya di situ apa? Ketika Yahweh berbicara kepada Abraham, lihat bintang-bintang di langit. Seperti itulah kelak anak cucu keturunanmu. Sesuai firman enggak? Sesuai, tapi orang bisa lihat, wih indah luar biasa. Padahal itu gedung hanya terbuat dari kaca semua. Dalamnya itu kaca dibuat prisma. Jadi potong-potongan banyak begitu. Sehingga saling memantul karena kacanya kaca cermin itu. Tapi begitu indah luar biasa. Hanya ruangan kecil saja, saudara-saudara. Orang masuk di situ tidak boleh bawa HP. Karena bisa difoto, tapi saya bisa memfoto. Karena saya ingin melihat. Saya itu kalau melihat sesuatu yang indah, saya bukan terkagum-kagum. Wih, luar biasa. Bukan seperti itu. Tapi yang ada di otak saya, bagaimana cara membuatnya. Itu yang ada di pikiran saya. Karena itu nanti saya akan buat seperti itu. Bila perlu nanti ada tower untuk menara pandang. Kayak zaman Yesua dulu ada Migdal Eder untuk melihat domba-domba di bawah. Kemudian nanti bisa ada flying fox. Ya. Jadi bisa orang yang retret di situ sekaligus untuk rekreasi. Pokoknya semua sudah ada di otak saya. Tinggal saudara tolong gumuli di dalam doa untuk ada berkat, semua akan terrealisasi. Apa yang saya lihat luar biasa di luar negeri, saya akan ciptakan di situ. Bahkan ada doa Bapak kami yang gede kan, itu di mana kemarin itu di Facebook ada ya, di daerah Medan kalau tidak salah. Kita bikin sendiri di sini, saudara-saudara. Sehingga walaupun kecil tempatnya, hanya sekitar 1,5 hektar, tetapi orang datang untuk retret puas. Orang retret itu artinya apa sih? Retret itu mengasingkan diri untuk kita bisa lebih dekat kepada Tuhan. Hati yang gembira seperti obat. Orang yang capek, orang yang sakit, datang ke Bukit Doa Betsaida, nanti di sana apa? Fresh, ya. Jangan hanya sekedar akuarium. Kalau ada orang stres lihat akuarium, kan cuma sekecil itu saja. Cobalah nanti kita melihat banyak hal yang perlu kita kerjakan di sana. Saya hanya mohon dukungan di dalam doa-doa saudara. Saudara siap mendukung doa? Amin. Jangan hanya ngomong amin terlalu ya. Siapa yang mau benar-benar berdoa untuk mukjizat Bukit Doa, tolong angkat tangan. Wah, puji Bapak Yahweh ya. Artinya saudara semua mendukung di dalam doa. Mari kita sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Karena ini juga merupakan bagian daripada kedewasaan rohani. Ya, sekarang kita lanjutkan lagi ayat yang ke-14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa yang memiliki kepekaan yang terlatih melalui kebiasaan untuk membedakan yang baik dan yang jahat. Artinya orang yang dewasa rohani adalah orang yang dapat membedakan yang baik dan yang jahat. Apa yang diperintahkan Tuhan tentang kedewasaan rohani ini? Mari kita membuka di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-14. Ayat yang ke-20. Di sana dikatakan, hai saudara-saudaraku, janganlah menjadi kanak-kanak kecil dalam pemikiran. Sebaliknya jadilah bayi dalam kejahatan dan jadilah dewasa dalam pemikiran. Ya, saya
sampaikan beberapa ayat saja dulu supaya saudara bisa mendengar, nanti saya terangkan. Selanjutnya kitab Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-13. Di sana dikatakan, hingga kita semua telah sampai pada kesatuan iman dan pengenalan penuh akan Putra Elohim sebagai manusia sempurna sesuai ukuran kedewasaan kepenuhan Hamasia. Ini tentang Yeshua yang sempurna dalam wujudnya sebagai manusia. Kemudian Kolose pasal yang keempat ayat yang ke-12. Tadi mengungkapkan bagaimana dengan kesempurnaan Yeshua itu dia pertumbuhannya bukan hanya tubuhnya, pikirannya, tetapi juga kerohaniannya dalam kapasitas dia mewakili manusia. Dia bukan manusia, tetapi dia mewakili manusia selama dia ada di atas muka bumi. Sejak jadi zigot di dalam rahim ibunya, Miriam. Kolose pasal yang keempat, ayat yang ke-12. Epafras, seorang dari antara kamu hamba Hamasia, yang selalu berjuang demi kamu dalam doa-doa, menyalami kamu, supaya kamu dapat berdiri teguh, dewasa dan dipenuhi dengan segala kehendak Elohim. Di dalam kitab berbahasa Inggris dikatakan stand perfect and complete in all the will of God. Artinya apa? Kita ini menuju kepada kesempurnaan dan sempurna, komplit di dalam semua kehendak Tuhan. Artinya apa yang Tuhan kehendaki kita lakukan. Bukan kita melakukan yang bukan kehendak Tuhan, saudara-saudara. Mungkin kita tahu bahwa itu baik, tetapi apakah tepat waktu jika kita menyampaikan sekarang? Apakah yang jahat juga harus perlu diamputasi di dalam kehidupan kita, di dalam kita berjemaat, dan sebagainya? Ini yang harus menjadi bahan pertimbangan sebelum kita melakukan sesuatu. Artinya apa? Seperti orang main catur. Kalau saudara main catur, kalau saudara salah langkah, apa yang terjadi? Dimakan. Nah demikian pula di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan saudara, baik dalam kehidupan saudara berjemaat, maupun dalam kehidupan saudara berumah tangga, maupun dalam kehidupan saudara sebagai pengusaha. Sekali kita melangkah salah, habis kita. Jangan saudara anggap bahwa kita tidak memiliki musuh. Saya tidak mau punya musuh, tetapi banyak orang memusuhi saya. Khususnya tentang masalah penyampaian firman. Gara-gara saya mengungkapkan tentang masalah nama Tuhan, saya jadi banyak dimusuhi. Seperti Yeshua juga dulu banyak dimusuhi karena menyampaikan kebenaran. Dan sekali lagi, saya sebagai seorang gembala, saya siap untuk dikoreksi. Ingat itu saudara-saudara. Jadi saudara bisa mengoreksi saya, silahkan. Asal sesuai dengan visi dan misi, saya akan lakukan. Tetapi kalau tidak sesuai dengan visi dan misi gereja, tentu tidak bisa kita lakukan. Saudara punya input, saya akan terima siapapun yang memberi input. Kalau itu sesuai dengan visi dan misi, saya akan laksanakan. Bisa saja tidak dilaksanakan, bukan karena tidak diterima, tetapi karena memang mungkin belum waktunya. Jadi ada beberapa pertimbangan. Oleh karena itu saya sampaikan bahwa hanya orang yang dewasa rohani, yang pasti dan bisa mengerti serta menerima hal-hal yang berat seperti pada saat ini, di mana saya menyampaikan kepada saudara. Kalau orang yang tidak dewasa rohani, pulang saudara pasti nanti ketemu saya, matanya sudah berubah, mulutnya sudah berubah. Karena tidak suka dengan apa yang saya sampaikan. Yeshua itu dewasa dalam seluruh keberadaan kehidupannya. Kita membuka ayat yang terakhir di dalam Lukas pasal yang kedua, ayat yang ke-52. Di sana dikatakan, dan Yeshua bertumbuh dalam hikmat dan kedewasaan dan dalam anugerah di hadapan Elohim dan manusia. Inilah yang menjadi teladan bagi kita. Bertumbuh dalam segala hal. Demikian pun di dalam kehidupan saudara, sebaiknya kita memang harus bertumbuh. Jangan dari dulu tidak bisa doa, sekarang tidak bisa, untuk selamanya juga tidak bisa doa. Kalau disuruh doa, jangan saya.
nanti saya jadi gemeteran dan saya bisa hilang ingatan. Padahal kalau nonton televisi, kalau ngobrol dengan temannya, pinternya setengah mati. Karena itu kita perlu berdoa, itu perlu belajar. Ngerti enggak saudara-saudara? Ya, kita berdoa itu perlu belajar. Caranya bagaimana? Coba saudara terapkan bagi saudara yang belum bisa mengucapkan kalimat-kalimat di dalam doa. Masuk kamar, tutup pintu, ngomong sendiri sama Tuhan. Dan Tuhan itu dianggap seperti teman saudara. Nah, yang paling baik bagaimana? Di depan cermin, saudara sedang ngomong sama Tuhan, kira-kira begitu. Ngomong, apa yang menjadi isi hatimu? Jangan doa kok dihafal. Kita ini bukan penghafal doa, tetapi mengucapkan sesuatu yang keluar dari dasar hati kita. Supaya apa yang menjadi kerinduan kita dikabulkan oleh Tuhan. Amin. Saya mengharapkan baik saudara yang ada di tempat ini maupun saudara yang mendengarkan firman melalui YouTube, saudara adalah orang-orang yang dewasa rohani, yang mau dan bisa bertumbuh bagi kemuliaan Tuhan. Saya tidak akan memperpanjang firman, biarlah firman ini akan memberkati di dalam setiap kehidupan kita. Amin buat firman Tuhan.